sekali lagi. Oh, oh, ku bebas. Shalom anak-anak muda. Saya kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini kepada setiap kami Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan semua karena kebaikan-Mu bagi setiap kami Bapa. Bapa, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuntun setiap langkah kami Tuhan seturut dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya
Kau Allah yang baik Bapa. Kau setia. Kau penolong kami yang setia Tuhan. Kami mau selalu pandang wajah-Mu Bapa. Kami mau selalu berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal
untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, welcome to Podcast. Firman. Podcast. Nah, hari ini teman-teman kami akan membagikan firman Tuhan secara ringan, santai, dan juga berbobot. Nah, karena berbobot, mari kita sama-sama mulai dengan berdoa. Oke. Tuhan, terima kasih buat hari ini kehukuman kami sama-sama di ibadah online. Terima kasih buat kesempatanmu kalau kami masih bisa beribadah. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau buka pikiran kami, dan kami mau terima semua firman Tuhan ini dengan iman kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mulai masuk ke topik firman kita pada hari ini, kayaknya hari ini kita outfitnya sama ya, Van, kayak mau liburan gitu. Iya, outfit santai gitu. Iya, padahal kan ini lagi tahun baru, justru rasa semangat baru, tapi kenapa kita masih santai gini sih? Nah, ada sedikit cerita di balik setiap baju yang kita pakai. Nah, kalau gua sih kemarin liburan selama Desember cuma di rumah doang, Pan. Kalau lu gimana? Gue juga sih di rumah aja sih, nggak kemana-mana. Nah, ada sesuatu yang lu bikin nggak waktu di rumah itu? Oh, ada jelas. Waktu akhir tahun itu udah kayak ritual tahunan, pokoknya setiap tanggal 31 gue udah mulai ngeset kira-kira tahun depan itu mau ngapain aja. Gue udah bikin yang namanya resolusi. Pasti semua orang udah tahu itu namanya resolusi sih, Van. Nah, resolusi lu kali ini bakal kesampaian semua nggak sampai akhir tahun? Oh, mau nggak mau harus terjadi gitu. Meskipun kemarin udah sempat ngebikin karena apa? Karena banyak kendala, karena corona dan sebagainya, jadi semuanya pending itu kan. Nah, jadi mau nggak mau gue di tahun ini harus jalan pokoknya. Udah tahu situasi nih, kita lagi COVID, gue harus tahu nih kira-kira mau ngapain ke depannya. Nah, gue setuju banget nih. Nah, teman-teman, seberapa banyak dari kita juga ternyata bikin resolusi itu cuma jadi ritual akhir tahun doang. Bahkan ritual awal tahun. Kita mau ngapain sih di tahun depan, kita mau ngapain sih di tahun ini, kita mau ngapain sih di tahun yang baru tuh kita mau ngapain. Kita cuma jadiin itu cuma jadi wacana doang jadinya. Gak sempet kita kerjain gitu. Iya. Nah, kita hari ini sama-sama mau ngajak teman-teman semua untuk nggak bikin resolusi teman-teman itu jadi wacana doang. Nah, di tahun 2021 dengan teman-teman sudah mengenal kondisinya, kalau kita masih ibadah online, kalau kita masih nggak bisa kemana-mana, bahkan minggu depan kita harus PSBB, kita sama-sama challenge diri kita untuk bisa melaksanakan siap resolusi kita dengan baik gitu. Nah, ada cara-caranya, Pan. Apa aja tuh cara-caranya? Nah, kita udah ngebikin semuanya jadi 5, itu adalah SMART. Kita harus memiliki SMART goals. Kenapa SMART goals? Nanti kita bakal bahas. Yang pertama itu adalah S. S itu adalah spesifik. Nah, kita harus memiliki tujuan tuh yang jelas, Van. Kita harus punya tujuan yang spesifik, yang terukur dan terarah. Pokoknya jangan sampai kita jadi seseorang yang tahun ini mau ngapain ya, gimana nanti aja lah gitu. Nggak bisa, tapi kita harus tahu tahun ini exactly mau ngapain aja. Pengen A, B, C sampai Z dan sebagainya. Nah, sama juga kayak firman Tuhan di Yeremia 1 ayat 5. Kita boleh sama-sama baca. Sebelum aku membentuk engkau dan merahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, Tuhan Yesus di sini, Van, udah tahu dia tuh mau ngapain ciptain kita. Dia udah punya tujuan spesifik atas kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita juga sebagai manusia, sebagai ciptaannya, kita harus tahu spesifik tujuan kita ke depannya mau ngapain aja. Kayak gitu sih. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, di balik baju ini ada sedikit cerita. Coba ceritain dong, apa aja sih cerita tentang baju ini gitu. Oke, jadi waktu itu kira-kira berapa tahun yang lalu, 4-5 tahun lalu kita udah waktu itu sama-sama ya kita ngeplan, kita kayaknya asik nih kita liburan tahun baru ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungin. Ya nggak sih, Wan? Waktu itu kita mulai kira-kira kemana ya tempatnya, kita mulai berpikir, kita mulai cari, kita mulai searching, dan akhirnya kita menentukan satu tempat, yaitu Pulau Harapan, teman-teman semua. Kita udah tahu nih tujuan kita, set kita bahwa secara spesifik bahwa kita mau ke Pulau Harapan. Nah kayak gitu. Nah justru setelah kita udah tahu kita planningnya mau kemana, kita bisa melanjutkan ke depan, kelanjutan setelahnya, Van. Oh, oke. Berarti secara nggak langsung kita udah bikin tujuan spesifik kalau kita mau ke Pulau Harapan gitu ya. Betul. Dengan embel-embel juga kita nggak mau kecewa nih dengan liburan kita, betul kan? Iya, betul banget. Nah, itu untuk S yang pertama, teman-teman. Untuk yang kedua adalah M, measurable. Yang itu yang berarti kita harus membuat semuanya jadi terukur. Teman-teman, ketika kita membuat resolusi, kita harus buat resolusi kita terukur. Maksudnya
Maksudnya terkurung tuh gimana? Setiap resolusi yang kita bikin, contohnya teman-teman, di tahun ini saya pengen badan saya jadi ototan, saya pengen badan saya jadi naik berat badan. Nah, teman-teman harus buat itu jadi terukur. Misalnya bikin badan kita jadi ototan itu tuh butuh waktu berapa lama? Teman-teman harus kasih waktu. Misal udah gitu teman-teman pengen dapat kerjaan yang baru di tahun ini pada bulan September. Nah, teman-teman harus mulai ukur juga dari awal tahun ini sampai September tuh apa aja yang perlu dicari gitu. Nah, bahas juga tadi tentang liburan nih, Pan. Ya. Nah, liburan kita juga ini terukur tuh. Selain kita plan, selain kita bikin rencananya, liburan ini udah terukur karena waktu kita sebelum liburan, selagi kita ngeplan, kita tuh udah mulai nyusun budgetnya. Kita Ya, udah cari betul. travelnya, kita udah Ya. cari harga tiketnya, kita udah cari di sana tuh kita mau ke pulau, mau main di mana aja. Nah, Ya. itu semuanya terukur dan itu udah kita deadline sebelum akhir tahun awal tahun kita pergi, kita udah kumpulin duitnya semua sama-sama di bulan November kalau nggak salah. Oh, iya. Gitu. Jadi udah jelas gitu, udah Betul terukur. banget, betul banget. Nah, itu untuk measurable teman-teman. Nah, jadi selanjutnya adalah achievable. Yang A selanjutnya adalah achievable. Nah, achievable ini apa maksudnya? Teman-teman semua, kita harus membuat set goal, kita harus membuat sebuah resolusi yang nggak usah muluk-muluk. Kita harus membuat resolusi yang gampang kita capai. Kenapa kita ambil Pulau Harapan pada waktu itu? Karena waktu kita itu 4 tahun 5 tahun lalu masih kuliah. Kita belum dapat pekerjaan, kita belum dapat pemasukan, kita dapat pokoknya uang jajan juga pas-pasan pokoknya dari orang tua ya nggak sih, kita ngumpulin sekuat tenaga buat kita masuk ke Pulau Harapan. Di situ pada saat itu sih Pulau Harapan adalah salah satu tempat destinasi yang kita mau tuju yang affordable banget buat kita ya nggak sih, yang Ya. kita bisa bayar semuanya, kita bisa pergi juga dan akhirnya bisa kekumpul juga. Itu adalah salah satu tujuan yang harus kita capai teman-teman. Dalam setiap goals kita harus memiliki goals yang dapat kita achievable, yang bisa kita ambil, yang kita bisa capai. Jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu bermimpi besar. Jangan sampai kayak kita mau pergi ke Karimun Jawa gitu. Pada saat itu kan kita belum punya dana segede gitu Ya, ya nggak sih, belum sanggup pasti kita. susah banget ya ngumpulinnya, mau sampai kapan. Bisa sih tapi kurun waktunya cukup lama dan itu pasti yang harus banyak pertimbangkan pokoknya ya. Oke. Nah, teman-teman selain ada achievable, selain kita jangan muluk-muluk nih gitu. Nah, kita juga harus berani ambil yang huruf yang keempat adalah risk, yaitu resiko. Nah, teman-teman, ketika kita mulai nulis resolusi gitu, kita udah mulai nulis apa aja mimpi kita harus berani ambil resiko. Kenapa? Karena ketika teman-teman mau menggapai resolusi teman-teman atau mimpi teman-teman semua, teman-teman itu harus bayar korban. Teman-teman harus bayar harganya banyak. Mungkin bisa materi teman-teman, mungkin bisa pikiran teman-teman, mungkin bisa hati teman-teman, mungkin bisa waktu teman-teman gitu. Teman-teman harus mungkin kurang tidur segala macam untuk menggapai mimpi teman-teman. Contohnya paling gampang, paling simpel, saya lihat anak-anak teman-teman Legacy itu ada beberapa yang mungkin masih UN, Ya. yang lagi bentar lagi UN, ada yang lagi bentar lagi UAS. di semester ini UAS, Ya. ada juga yang lagi skripsi nih. Nah, teman-teman ketika kita menjalani skripsi, ya kita tahu lah, semua tahu yang teman-teman yang udah kuliah nih, kalau bikin skripsi itu makan waktu gitu, makan hati, makan pikiran. Betul. Nah, itu resiko yang harus teman-teman tanggung. Apalagi kalau teman-teman punya resolusi di tahun 2020, teman-teman lulus. Nah, itu contoh yang paling simpel ketika teman-teman mau menjalankan resolusi teman-teman. Teman-teman mau bayar harga. Nah, teman-teman balik ke cerita tadi, Pan. Kita tuh sangat ambil resikonya cukup besar gitu Ya. sebenarnya. Di saat itu kita masih kuliah, tadi seperti dibilang Evan, kita masih yang cari tempat yang bisa memadai buat kita juga. Tapi ternyata di perjalanan prosesnya gitu, itu makan hati, makan pikiran, makan waktu. Ya betul Kenapa? banget. Karena kita subuh udah harus sampai di satu pelabuhan dan kita pun nggak langsung berangkat. Kita nunggu 3 jam sampai kapal ferinya siap. Ya. Nah, sampai begitu kapal ferinya siap nih, Wah itu zong sih. wah kaget banget sih kita. Itu resiko terbesar yang kita pernah hadapin sih. Ternyata datang bukan kapal feri ya Pak, ini justru Iya. kapal yang lain. Kapal feri, tapi ngangkutnya ikan, orang, Barang-barang. motor, galon aqua. Jadi bukan cuman kita doang gitu. Wah, itu mah kaget banget lah kita. Itu Iya. ya, tapi mau nggak mau, karena kita punya satu tujuan ya nggak sih? Iya betul. Tujuan kita mau main ke Pulau Harapan. Betul banget. Kita mau ambil resiko itu untuk bisa main. Tapi dengan catatan,
kita semua tetap aman dan selamat teman-teman. Nggak sampai kita jadi harus terombang-ambing di laut dan kita jadi wah nggak tahu kemana gitu, nggak At least sampai. kita tetap dijaga sama Tuhan yang Iya, ngasih di sana betul. juga. Nah selain itu juga ada yang lain Van, bukan cuma di kapal, ingat ya kita mandi totonya airnya air asin gitu. Nah iya, sampai kamar mandi, keren kita udah lihat nih, villanya agak bagus nih. Pas mandi ternyata, wah air laut. Asin. Jadi Waduh. kalau mau pakai sabun atau apa nggak ngefek jadinya Iya. ya, udah hilang semua. Itulah resiko-resiko yang ada ya nggak sih Van? Iya betul. Nah selanjutnya Van, Nah selanjutnya adalah yang terakhir adalah T atau take action. Setelah kita semua udah bikin planning yang ada, setelah kita udah bikin resolusi yang ada, ya resolusi yang spesifik, resolusi yang measurable, resolusi yang achievable, dan juga yang kita sudah siap terima untuk setiap resiko yang ada, kita juga semuanya ambil sebuah tindakan, memilih sebuah action. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak ambil sebuah tindakan, kalau kita nggak ambil sebuah action, itu resolusi kita punya bakal jadi cuma wacana doang. Kita nggak bakal bisa mencapai atau mendapatkan apa yang kita inginkan di resolusi tersebut. Nah, apapun setelah kita ukur itu semua, apapun yang terjadi, kita harus mulai melangkah. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Seperti itu sifatnya nggak sih? nah iya sih. Jadi teman-teman, saya sedikit simpulin. Tadi kita udah bahas semua 5 huruf tadi, S, M, E, R, T. Nah, kita harus punya resolusi yang spesifik. Ya. Kita juga harus punya resolusi yang bisa diukur. Measurable, ya. Nah, kita juga harus punya resolusi yang nggak muluk-muluk. Ya. Teman-teman boleh bermimpi besar, tapi teman-teman harus bandingkan dengan kemampuan teman-teman semua gitu. Jangan sampai, iya gue pengen jadi presiden, tapi lu masih kuliah, ya nggak achievable dong gitu Ya, kan. betul. Nah, harus make sense juga. Tapi teman-teman harus gapai mimpi teman-teman. Misalnya nanti mungkin 10 tahun kemudian pengen jadi presiden, ya teman-teman harus lakuin kayak gitu. Ya. Nah, terus yang tadi, teman-teman harus berani ambil resiko. Teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman teman-teman. Ketika teman-teman keluar dari zona nyaman, saya yakin teman-teman udah masuk ke satu level yang baru. Dan teman-teman semua bisa melaksanakan resiko, mungkin korban yang teman-teman harus bayar itu teman-teman udah siap tanggung semuanya gitu. Ya. Dan terakhir, kita harus menerima langkah ya nggak sih? Ya, ambil action. Nah, ketika teman-teman udah mengambil langkah, saya yakin dan percaya, kita sama-sama berdoa juga, semua resolusi teman-teman itu pasti akan terwujud. Tapi itu semua didasari dengan firman Tuhan. Betul. Apa maunya Tuhan buat teman-teman semua? Ya, Apa maunya? Apa kehendak Tuhan yang Tuhan mau jadikan buat hidup teman-teman semua? Ya nggak Betul sih? banget. Nah, ada sedikit kesimpulan lagi terakhir dari saya. Banyak kali terjadi harapan kita itu nggak sesuai ekspektasi. Ya. Jadi kita punya harapan tinggi ya nggak Pen? Iya betul. Pasti banget. kita punya mimpi yang besar ya. Tapi ternyata realitanya nih, kenyataannya yang terjadi, pandemi tahun lalu. Mimpi gua nggak kesampaian dong. Nah, tapi teman-teman, dengan teman-teman mulai bikin resolusi 2021 ini dengan mengandalkan Tuhan, teman-teman bawa ini sebagai doa setiap hari, dan teman-teman mau melangkah itu kuncinya, dan komitmen, Ya. yang apa? Ya betul banget sih. Gue yakin harapan teman-teman akan sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Amin. Apapun masalahnya, apapun kondisi yang di depan, pandemi masih berjalan, meskipun kita masih di rumah dan ibadah online ini kayak gini. Gue yakin dan percaya, kita semua tetap bisa menggapai semua mimpi dan resolusi kita. Amin. Wah bagus banget tuh goalnya ya. Iya. Dan harus suatu bagus dong. kebetulan loh Van, Pak Niko juga ngasih visi ke kita adalah tahun integritas ya nggak sih? Iya. Dimana kita udah bikin resolusi yang ada, kita harus punya integritas, dimana kita buat ngejalin itu. Betul, ya nggak betul. sih? Kita harus konsisten juga buat Ya. jalan itu. Nah, Van gue juga mau sedikit sharing nih. Boleh. Di akhir tahun itu kan gue udah sempat mention ke teman-teman semua bahwa gue udah bikin plan atau apa namanya resolusi buat tahun ini. Nah, gue bercita-cita sebagai seorang fotografer kan, kita juga, Ya. lu juga pasti kan, kita bercita-cita sebagai seorang fotografer dan videografer teman-teman. Nah di sini juga kami udah mulai nge-set spesifik target kami tuh mau jadi apa, karena kalau teman-teman semua tahu, semua fotografer dan videografer tuh banyak ya nggak sih Van? Ya. Ada yang buat wedding, ada yang buat apa, ada yang buat makanan, yang nggak sih. Nah di situ kita berdua udah bikin spesifik, di tahun mau apa, kita mau jadi seorang fotografer apa, itu udah kita pikirin di akhir tahun kemarin. Nah selanjutnya adalah measurable. Kita harus melakukan sebuah resolusi yang dapat terukur juga. Gimana terukurnya adalah kalau misalkan gue nggak tahu mau jadi apa nih, contohnya gue lah, karena gue pengen fotografer, kayak kita juga fotografer. Gimana cara terukurnya adalah misalkan gue nggak tahu mau jadi apa nih, nah gue harus cari tahu nih kira-kira di bidang ini gue suka atau enggak, ya nggak sih Van? Iya. Oh kata-kata gimana cara taunya gue suka ini atau enggak, kita harus cobain semua.
kita harus mencobain semua, terukur semuanya satu-satu, kita cobain, kita kasih target dalam kehidupan kita kasih deadline, jangan sampai kita terlalu terhanyut di dalamnya, jadi kita keenakan nyoba-nyoba semua, akhirnya nggak bisa jadi apa-apa, kita nggak bisa jadi seorang yang tajam ya, kasih Van. Nah itu semua harus terukur, kita harus punya resolusi yang ada waktunya juga. Kita harus tahu kalau kita pengen mencari tujuan hidup kita atau kita ingin mencapai resolusi kita harus mengeset waktu juga yang ada. Nah kira-kira mau jadi seorang mau nyobain food photographer itu berapa lama ya nggak sih? Atau nggak mau cobain wedding berapa lama? Atau nggak mau cobain produk makanan berapa lama? Atau nggak misalkan teman-teman semua yang pengen usaha makanan, usaha baju misalkan atau apapun, kita juga harus tahu mau jualan kue apa ya nggak sih? Nggak mungkin kita semua jual makanan dijual kan, nggak mungkin, itu susah banget. Kita harus tahu juga kita sebagai orang kita punya kemampuan di mana, kita bisa masak apa, kira-kira dicobain dulu ya nggak sih Wan, kita ternyata yang ini enak dan ternyata ini oke juga nih, bisa dijualin. Nah itu semua hal yang bisa diukur dari segi waktu. Nah selanjutnya adalah achievable. Ketika gue pengen jadi seorang fotografer A misalkan, itu semua hal yang bisa dicapai ya nggak sih Van? Nggak mungkin kita pengen seorang penyanyi tapi kalau kita nggak bisa nyanyi ya susah juga gitu ya. Tapi karena kita punya basic, ketika kita mau belajar apapun yang kita inginkan, apapun yang misalkan kita udah nge-set resolusi kita, itu bakal jadi sebuah resolusi yang bisa achievable banget. Betul, ya. Dan selanjutnya ada resiko yang ada, kita semua udah tahu, banyak banget saingan, banyak banget tantangan, banyak banget orang-orang di luar sana yang mungkin terjun juga di bidang yang sama ya. Apalagi sekarang banyak banget yang jualan makanan, Fanny. Makanan pindah ke food fotografi, banyak banget yang jual makanan, banyak yang jual baju banyak. Itu tantangan ada, itu saingan banyak banget, dan kita harus berani untuk mengambil langkah, mengambil sebuah resiko tersebut, Van. Nah itu sih kalau saya gua mah, kalau gue punya resolusi, kalau gue punya tujuan di tahun ini adalah gue pengen seperti itu. Gitu sih, Van. Oke, mantap banget sih. Intinya teman-teman, kita ini berdua ini bukan cuma sekedar cerita doang gitu, cuma bukan sekedar mau bagiin sesuatu, bukan. Kita mau challenge teman-teman semua untuk yuk sama-sama bikin resolusi 2021 ini benar-benar jadi sesuatu yang wah buat hidup teman-teman gitu. Jadi bukan cuman ya gue bikin resolusi biar nanti gue punya goal, biar gue nanti akhir tahun gue bisa gue senang gue bisa capai goal gue, bukan. Biar teman-teman punya kenaikan level dalam hidup teman-teman gitu. Apalagi kita masuk tadi di tahun integritas. Nah, kita biar hidup kita jadi berbeda dari orang lain, biar orang lain bisa lihat ada Kristus di hidup kita. Nah, betul banget. Ada ayat terakhir, mungkin ayat teman-teman, mungkin yang lain juga sering baca ayat ini kali ya. Apa tuh, Van? Tapi biar kita sama-sama baca aja kali ya. Boleh, yuk. Kita buka di Yeremia 29 ayat 11. Sekali lagi di Yeremia 29 ayat 11. Oke. Saya bakal bacain buat teman-teman semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke teman-teman, mungkin hari ini, mungkin di tahun sebelumnya banyak kesedihan ya nggak sih? Kadang-kadang kita nemu kabar duka, kita lihat teman kita kok lagi sedih gitu ya. Tapi dengan hari ini kita bisa bagi sesuatu buat teman-teman semua, ya kan? Kita mau kasih tahu nih, kalau rancangan-rancangan yang terjadi dalam kehidupan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan semua itu berdasarkan dari apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Mari kita bikin sebuah resolusi, mari bikin tujuan ke depannya mau jadi apa. Jangan cuma jadi manusia yang mengandalkan lingkungan doang, jangan cuma jadi orang yang diem-diem doang, tapi jadilah seorang yang yang punya mimpi besar, Van. Kita nggak boleh jadi orang yang udahlah gimana nasib aja, gimana pertolongan Tuhan, nggak boleh kayak gitu. Justru kita di tahun ini harus fight back kedua ya nggak sih? Setuju. Karena udah kemarin berapa bulan di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain. Justru di tahun ini karena kita udah belajar banyak banget di 9 bulan itu, kita di rumah aja, kita melakukan sesuatu. Di tahun ini kita mulai fight back, kita mulai bangun ulang lagi, kita mulai bangun kembali apa mimpi kita, apa tujuan kita. Nah, oleh karena itu kita semua ngajak teman-teman semua, mari ayo bikin, kalau sekarang punya resolusi yang ada, ayo dibikin, dilihat lagi kira-kira mencapai 5 goals yang tadi nggak, mencapai smart goals tadi nggak, kalau ternyata ada yang kurang mau ditambahin. Kalau buat teman-teman yang belum punya sama sekali resolusi, atau mungkin kalian merasa bahwa resolusi buat apa sih, ayo mari pertimbangkan lagi, karena di tahun ini kita harus menjadi seseorang yang baru, seseorang yang memiliki kemampuan yang baru, seseorang yang memiliki tujuan hidup yang baru juga. Setuju. Nah, kayak gitu. Udah, ini sedikit sharing dari kami. Kami percaya bukan kami yang bicara, tapi Tuhan yang bicara buat teman-teman semua. Betul nggak sih? Betul banget. Nah,
Mari kita tutup hari ini dengan berdoa. Yuk kita mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami sudah belajar smart goals dan untuk mencapai resolusi kami, mencapai kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang menyertai kami, setiap mimpi-mimpi kami, setiap tujuan kami. Tuhan Yesus, kami angkat ke dalam namamu, kami percayakan ke dalam tanganmu, bahwa apapun yang kami mimpikan, apapun yang kami impikan, Tuhan Yesus, semuanya aman dalam lindungan Engkau, Tuhan Yesus. Dan kami juga, Tuhan, nggak mau berjalan sendiri, kami mau terus berjalan bersama Engkau, kami mau terus melangkah bersama Engkau, Tuhan Yesus. Bimbing kami tahun ini, bimbing terus bersama kami, Tuhan Yesus, jangan pernah tinggalkan kami, dan terus pakai kami, Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Kami mau jadi seorang manusia yang berguna untuk keluarga kami, untuk lingkungan kami, untuk sesama kami, Tuhan Yesus. Kami tutup bungkus setiap mimpi kami yang ada, setiap resolusi yang ada. Kami percaya bahwa di tahun ini akan ada suatu hal yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Ada suatu perubahan dalam kehidupan kami. Kami bukan jadi orang yang hanya mengandalkan lingkungan aja. Kami bukan cuma orang yang diem aja, tapi kami akan mulai melangkah menuju suatu dimensi yang baru, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Tutup bungkus setiap harta benda dan orang yang kami sayangi semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu meminta berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, dalam kasih karunia anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memberkati, mengurapi kita semua dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kita sama-sama katakan amin. God bless you, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.